Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu, Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Nah itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Bisol, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini. Apa ini? Ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit, ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu. Ya, jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari 10.000 disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu, gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh, dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum,
yang punya modal, semua kena laknat, diangkat, ya apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara? Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insyaallah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat, sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman ibn Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan? Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan? Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan? Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik? Contoh memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta, dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun, dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri, jangan dibagi-bagi pahalanya, ya. Ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa, kita ambil semua. Kalau kita nggak bisa, baru aja orang lain, gitu kan? Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu, ya. Itu yang mestinya dilakukan. Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing, ya.
Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh, iya tentu saja, dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi pecontoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Apa fadilah bagi orang yang berkurban? Ya, ini dapat pahala besar karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar." Salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'il amr, pahalanya besar. Kena pakai perintah. Dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Ini sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakan dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Ya. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban, dan apa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut, selebihnya nggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya ya. Buku yang bagus, cuma memang sebagian ulama sudah beristihad coba menggali lagi buku itu, kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah, sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah, kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya. Dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah. Ada terbitan pustaka Tazkiyah menerbitkan buku judulnya Sahih Fikih Sunnah, yang tadinya Fikih Sunnah cuma 1 jilid, ini malah menjadi 5 jilid dengan keterangan-keterangannya. Allahu alam, yang saya tahu itu bagus ya. Cuman yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi, yang sudah diperbaiki, jangan yang induk awalnya, karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar, dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad jiwa dan harta, lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9 tidak Daud. Saran saya kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja, karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah gitu kan, tetap aja. Tapi kalau anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud, karena sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud, boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya, karena syarat puasa Daud harus sehari puasa sehari tidak gitu kan. Kalau saran saya lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal, karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdalus siyami saumu Daud ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud, kana yasumu yawman yuftir yawman, dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari, jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering ya, kalau yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustaz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka, dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan, ya tadi kentut sembarangan, itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan, harusnya dijauhi.
Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi maaf, buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat oh buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan, memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi, dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi. Dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah disorotinnya supaya jangan cuman ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, gitu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh, gitu kan. Kalau sesekali seseorang menjamak antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjamak tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih, ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita.
Istri, orang tua, suami, kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya. Kan itu. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya. Karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia? Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, dua kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya. Dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil resiko. Masalah kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah, gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau, karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini, seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu? Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak ya, tidak. Setahu saya tidak, karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos yang dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan? Sebuah negara melakukan dengan penembakan, maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya, dengan pedang.